Prof. Mahfud ini waktu awal-awal jadi Menko, saya sebenarnya agak protes dua hal waktu itu, Prof. Satu soal Papua, yang kedua soal pembubaran Ormas. Wah. Lucunya, yang bikin peraturan soal menginisiasi pembubaran Ormas itu dulu Prof. Mahfud sebagai Menko ya waktu itu ya. Bukan. Pak Wiranto. Undang-undangnya kan? Undang-undangnya zaman Pak Wiranto. Kalau pembubarannya zaman saya. Pembubarannya Prof. Mahfud. Pembubarannya Pak Wiranto. Yang satu. Ada dua kan? Ada Iya. HTI, ada FPI. Kalau nggak salah HTI menggugat juga ke pengadilan. Ya. Atau FPI. Kalau nggak salah HTI. Tapi lawyernya Prof. Yusril. Yusril. Nah, sekarang Prof. Yusrilnya jadi Menko. Nah, sekarang Prof. Mahfud di sini kita tanya soal demokrasi. Tapi sebetulnya bibitnya dari rejim yang lalu juga. Iya. Ini kan udah terbalik-balik nih semua nih. Yang dulu melawan ada di dalam hari ini, yang dulu di dalam sekarang di luar. Nah, yang saya mau tanya begini, sebetulnya kita nih masih punya harapan nggak partisipasi publik? Kalau kasus Sukatani kemarin tuh, saya tahu kalau zamannya Prof. Mahfud nih pasti udah di doorstop sama wartawan. Prof. Mahfud kan gayanya gitu kan, lewat media mengadvokasi supaya polisi tidak macam-macam. Kemarin tidak ada satu Menko pun yang bicara membela Sukatani. Ini akhirnya polisi-polisi itu jalan. Ke depan kita ini akan seperti apa, Prof? Saya tidak termasuk tahu. yang tinggi-tingginya juga nih ya, yang ahli-ahlinya di dalam, di luar, segala macam. Iya itu. Saya sih di luar dan di dalam kan sama aja. Dulu ketika sebelum saya jadi Menko, saya juga vokal tentang HTI. Karena HTI ya, jelas-jelas mengadakan Kongres Internasional di Jakarta dan keputusannya diumumkan, kami tidak setuju negara Pancasila, kami tidak setuju demokrasi, kami akan membentuk negara khilafah dari Thailand sampai ke Australia, mencakup Indonesia, Malaysia. Nah, masa begitu tidak dibubarkan? Dibubarkan. Kalau FPI itu sebenarnya tidak pernah dibubarkan sampai sekarang, tapi dinyatakan tidak punya legal standing. Dibaca aja, tapi orang menyebut dibubarkan, tidak apa-apa. Karena begini, FPI itu ya sesudah berlakunya undang-undang keormasan yang baru kan harus memperbarui izin ke kementerian. Nah, di dalam izin itu kementerian punya 21 syarat lah kira-kira. Nah, satu syarat itu ADART-nya harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Di situ ada isinya yang tidak sesuai. Pemerintah bilang, tolong dong ganti nih ADART-nya. Pasal sekian, pasal sekian. Itu enggak mau. Bukan berarti tidak memenuhi syarat undang-undang. Terus sampai terjadi perdebatan, kita tidak membubarkan. Kalau begitu solusinya saya bilang jangan dibubarkan. Bilang saja tidak punya legal standing. Tidak boleh menjadi sebuah badan hukum yang yang mengatasnamakan sebuah badan hukum bertindak. Sehingga ini tidak punya kewenangan bertindak atas nama sebuah organisasi. Mereka sendiri nantang waktu itu. Kami tidak perlu izin pemerintah karena izin pemerintah itu Dewan Suronya tuh Pak Musin bilang tidak perlu izin pemerintah kan cuma untuk uang. Kami tidak butuh uang. Ya sudah. Nambahin aja, Prof. Secara psikologis masyarakat masih takut. Misalnya pilkada kemarin didatengin polisi-polisi, mereka akhirnya ikut apa yang diminta. Yang kedua, undang-undang ITE yang baru juga masih mengancam. Prof kan juga menginisiasi penafsiran, tetapi penegakan hukum juga bablas lah. Lalu tindakan-tindakan fisik ya, atau yang psikologis, kayak Sukatani diteror, diminta dan lain-lain, dipecat. Ini represi-represi seperti ini kan masih banyak. Masih banyak. Ada buzzer diangkat juga jadi dirjen atau jadi petinggi di kementerian. Iya. Kan orang makin takut. Pak Prabowo kan dulu kan bagian yang Prof koordinir juga kan sebagai Menko kan? Iya, iya. Ya kita harus optimis karena begini, negaranya negara demokrasi. Meskipun ada teror-teror tadi, tapi secara umum kita kan bebas bersuara. Yang kedua, kalau negara demokrasi itu menghendaki terjadinya sirkulasi kekuasaan. Situasi kekuasaan itu artinya secara periodik ada pergantian kekuasaan berdasar penilaian rakyat. Nah, kita masuk dari situ aja. Sekarang kita berjuang sebisa mungkin, nanti 5 tahun lagi mari kita pilih orang yang bisa memberi janji yang lebih bagus gitu. Dan memberi janji bukan omongan maksud saya, artinya track record-nya itu menjanjikan bahwa dia tuh bisa memperbaiki. Ini ada satu lagi yang meresahkan ya, ada salah satu petinggi negeri bilang, wah ini nih calon-calon presiden nih, anak-anak dari presiden sebelumnya gitu menurut saya. Itu what kind of demokrasi sih, kemudian pemimpin negara itu akhirnya anaknya si inilah yang bisa dicalonkan sebagai, atau digadang-gadang sebagai calon pemimpin kita gitu. Lah,
dulu kan ada Jokowi, ada SBY yang bukan siapa-siapa juga gitu. Tapi kenapa kemudian anaknya SBY dianggap menjadi salah satu calon, anaknya Jokowi salah satu calon, anaknya Bu Mega salah satu calon, yang lain ntar dulu. Kan maksud saya harusnya hal seperti itu tuh tidak diungkapkan ke publik gitu. Cukup direncanakan saja ya. Iya. Nggak, maksud saya tuh akhirnya seperti hidup dalam kerajaan kita itu sekarang. Kata puisinya Gus Mus ini, Indonesia itu republik terasa kerajaan. Kan ada puisinya Gus Mus. Ya itu yang dikatakan. Tapi begini, menurut saya memang tidak ada larangan. Emang nggak ada, Bro? Tidak ada larangan. Sehingga ketika ditanya Pak Mahfud kok mendiamkan aja ketika menjadi ketua MK itu politik dinasti. Di mana mau melarang orang bagaimana? Mencalonkan anaknya, mencalonkan saudaranya, itu bagian dari demokrasi, asal tidak menutup orang lain untuk juga membangun kekuatan, kan gitu. Kalau melarang itu bagaimana caranya? Sehingga saya katakan kalau cuma orang ketua partai atau mantan presiden ingin mencalonkan anaknya dan itu berhasil, itu bukan dinasti namanya. Dan masih tetap aja, cuma karena dia mengambil keuntungan politik. Kalau dinasti itu kan harus tidak ada calon lain, harus dari situ tuh dinasti. Sudah ada aturannya bahwa ini harus turun ke ini, itu dinasti, maka ada muncul dinasti Meng. Tapi kesadaran masyarakat itu untuk menjadi pengimbang, untuk menandingi bahwa Anda meskipun anaknya siapa belum tentu menang, itu dibuka peluang itu. Ya, ya, Oke, gitu. Sami, silakan. Ya, ini masalah kegelisahannya sebenarnya. Tadi menyambung soal demokrasi juga pilpres lah. Kalau saya itu akhirnya di titik sudah menerima bahwa memang 58% rakyat Indonesia itu ya memang pengen yang sekarang. 58% rakyat Indonesia itu tahu ada masalah di MK tapi nggak peduli dan tetap mencoblos yang sekarang. Ya. Tetapi ya berarti kita harus move on. Oke, kita move on. Tetapi yang saya sayangkan hari ini, apakah benar Pak Prabowo itu memegang tampuk tertinggi? Ya, nanti saya minta pendapat Pak Mahfud nih, apakah ada pengaruh-pengaruh dari presiden yang sebelumnya yang notabene adalah ayah dari wapresnya melalui cawe-cawe di MK gitu aja. Terus yang paling gila nih kemarin nih, berita kemarin, ada seorang menteri yang merencanakan akan membuka 1,2 juta hektar lahan. Ini rencananya aja udah gila ya, akan menanam pohon aren. Tetapi dia lalu entah ini wartawan yang mengorek atau dia yang melakukan konferensi pers, dia bilang sama pers bahwa saya baru melakukan video call dengan Jokowi, bukan dengan Prabowo. Ini kan kalau pakai teori konspirasi ini katanya 3 periode. Itu nyata nggak sih, Prof? Nah ini nyata nggak sih? Nggak, kalau menurutku saya sendiri nggak update. Kenapa? Sekarang kan beli Pertamax isinya Pertalite. Ah gitu. Nah, milih Prabowo isinya Jokowi. Oh gitu. Iya kan? Gitu loh. Gitu kan? Iya. Jadi nyatakah asumsi itu? Ya, saya baca juga pasti nyata dong, karena sudah terberitakan. Beberapa hal nampaknya bisa difahami kalau orang berpendapat begitu ya. Karena sekarang memang banyak orang menteri-menteri itu yang masih sowan ke Jokowi, minta perlindungan, konon perlindungan hukum ke sana, sehingga hukum jadi berbelok dan sebagainya. Nah, apapun benar atau tidak, itu harus dihilangkan. Kalau itu benar, itu tragedi bagi bangsa ini. Kalau tidak benar, agar opini tidak tumbuh supaya ditertibkan itu para menteri. Kan memang tidak masuk akal ya. Orang mau bikin sekian juta hektar, 1,2 juta hektar ya. Lalu minta izinnya, konsultasinya ke Jokowi gitu. Kan mestinya ke Pak Prabowo.